Oke guys, kembali bertemu bersama kita Duo Maut. Dua maut. Duo Maut ini akan membahas banyak hal, mulai Apa dari aja? dinamika sosial, Politik, politik, sejarah, sejarah, olahraga, bahkan mungkin kuliner. kuliner. Oke, Nah, iya. oke. Kita akan banyak hal yang akan kita bahas. Jadi nanti kalau teman-teman mau request apa yang mau dibahas oleh kita, oleh Duo Maut ini, Iya. kita akan komen di komen aja ya. Nah, Yoi. oke, bro, Duo Maut kembali. Sup. Apa kabarnya, bro? Baik. Luar biasa ini. Kembali ini PC ini mengingatkan saya pada sosok Bung Karno ya. Iya. Yang bulan ini sedang diperingati hari bulan kelahiran ya, bulannya Bung Karno, Iya. bulan Juni. Ada sejarah sedikit ya. Ini kopiah ini konon Bung Karno mendapat ide dari seorang petani namanya Maren. Iya. Apa dari Turki ya, dari masyarakat Turki kan ada juga Iya. kopiah seperti ini ya. Meskipun warnanya nggak identik hitam ya kalau Iya. Turki ya, dan agak ada perbedaan bentuk sedikit Iya. ya. Tapi anyway, itu nanti kita bahas di sesi yang lain. Oke, siap. Masalah peci itu kan, atau pengaruh peci. Ini masih beririsan dengan Bung Karno ya. Iya, Bung Karno. Dan tapi perlu diperjelas, saya dan mungkin juga abang ini kan pengagum orang-orang berpeci. Iya nggak? Buya Hamka, Buya Hamka, Pak Harto, Pak SBY, Pak SBY, siapa lagi? Pak Habibie. Pak Habibie. Iya. Itu kan berpeci semua tuh. Iya. Iya kan? Kita pengagum orang Gus Dur. Betul. Kita pengagum orang-orang berpeci. Jadi memang ini ciri khas, bisa disebut ciri khas bangsa kita ya, peci. Iya, semacam apa ya, kesopanan, Kepatutan ya. satu ini apparel yang dipakai untuk memenuhi kesopanan, kepantasan, nilai-nilai tertentu dalam budaya dan masyarakat Indonesia. Iya, ini dan juga Dan tidak identik sama Islam loh. Iya, lintas agama. Lintas agama. Karena kalau kita ke luar negeri mau pakai peci, pakai jas, dasi, pakai nasional Indonesia. Indonesia. Orang langsung bisa mengasumsikan seperti ini. Oke, Nah, bro. kita ngomongin apa nih hari Bang Rafa? Ini kan masih bulan Gua Juni. mau ngomongin apa nih gua mau? Ini kan masih bulan Juni, bulannya Bung Karno. Oke, kita berbicara sedikit tentang sekarang kan lagi ramai tentang kejadian G30 SPKI, walaupun bulan Oktober mungkin masih lama, Iya. ya, 30 atau 30 September sampai tanggal 1 Oktober kan identik dengan kejadian G30 SPKI. Kita akan mencoba menggali dari berbagai sisi. Sekarang setelah zaman reformasi setelah 98, begitu banyak sumber-sumber yang bermunculan ya, tentang apa yang terjadi, Buku terutama ya. buku-buku Dan tentang orang-orang yang mulai bicara soal itu. semenjak Orde Baru selesai tahun 98, mulai dengan Orde Reformasi ini begitu banyak sumber-sumber yang bermunculan tentang apa yang terjadi sesungguhnya pada tanggal 30 September sampai 1 Oktober, bahkan mungkin 5 Oktober ya. sampai 5 Oktober. Sekarang jadi banyak begitu versi. Ketika kita zaman Orde Baru, kita zaman sekolah dan kuliah dulu, sebelum 98, kita hanya punya beberapa sumber. Iya, yang utama tuh setahu gue ya, versi utamanya itu ada film yang disutradari oleh Arifin Senior. Film G30S yang selama bertahun-tahun kita tonton, plus gue pernah punya buku putih yang dikeluarkan Seknek tuh, terbitan tahun 94 yang gue punya ya. Jadi buku putih seputar gerakan 30 September PKI, G30 PKI dikeluarkan oleh Sekretariat Negara tahun 94. Gue pernah punya. Itu waktu Orde Baru ya. Orde Baru. Dan waktu SD, waktu SMP kita juga ada buku besar itu ya. Pernah ingat nggak, bro ya? Buku yang warnanya kuning apa merah gitu ya, tentang pemberontakan G30 SPKI. Itu saya juga agak familiar dengan buku itu. Oke, sekarang di saat ini begitu banyak orang yang kembali berbicara tentang apa yang terjadi sesungguhnya di tahun 65, di malam-malam itu, di prelude-nya, di sebelumnya, kenapa terjadi itu. Iya. Proses apa yang akhirnya mengarahkan ke kejadian itu, kan banyak juga orang yang meneliti. Nah, ada beberapa peneliti yang cukup punya kredibilitas yang bicara soal itu tuh. Namun ada juga orang yang hanya sekedar membaca buku dan mencomot salah satu sini juga tiba-tiba banyak orang tiba-tiba merasa menjadi expert tentang apa yang terjadi sebenarnya di peristiwa G30 SPKI. Secara umum sekarang saya ingin meminta pendapat Bro Galih tentang apa sesungguhnya yang terjadi, walaupun kita tidak pernah tahu apa itu, tapi paling nggak kita punya a big picture-nya, great picture-nya itu punya
point view-nya bisa beda gitu. Iya. Tidak hanya dari sini, tapi Iya. mungkin Iya. ada pandangan yang berbeda gitu. Tidak hanya sekedar malam apa yang terjadi malam itu, tapi seperti Bung Gali bilang, sebelumnya itu juga sangat berpengaruh gitu. Kita tidak bisa melepaskan apa yang terjadi beberapa tahun sebelumnya itu kaitannya sangat saling berkelindan gitu kan. Iya. Gimana bro maksudnya? Nah, ada beberapa cara membaca ya situasi kenapa akhirnya sampai pecah peristiwa 65. Iya. Nah, kalau kita telusuri dari sumber-sumber resmi misalkan, kan ada pernah tuh ingat nggak Bro Rafael, ada beberapa seri buku 30 tahun Indonesia Merdeka. Itu maksudnya buku itu yang gue bilang mau masuk bro. Iya. Kan ada peristiwa-peristiwa sebelumnya. Ada peristiwa 48 di Madiun, Ya. peristiwa Bandar Besi, terus kemudian beberapa peristiwa lain di kantong-kantong di mana pergesekan antara PKI dan kubu santri dengan orang-orang nasionalis itu cukup besar. Ya. Nah, memang ada situasi yang memanas. Dan setiap kali situasi memanas itu ada korban. Ada korban. Di Bandar Besi korbannya adalah kalau tidak salah Ferda Sujono ya? Ferda Sujono. Itu tentara kan, tentara. Terus di peristiwa Kanigoro misalkan. Nah, itu kan teman-teman pelajar Islam Indonesia yang sedang training. Iya. Itu juga diprovokasi bahkan diserang oleh kader-kader PKI. Nah, di peristiwa 48 kita nggak usah bicarakan, itu memang jelas murni udah kelihatan itu pemberontakan ya. Dan korbannya ada, jelas kuburan-kuburan orang-orang yang diburu oleh PKI juga ada. Nah, itu diperparah oleh situasi di mana setelah peristiwa 48, nah setelah itu kan masih ada ruang yang diberikan atau ruang yang bisa dimanfaatkan oleh PKI untuk kembali tumbuh dan berkembang sehingga mereka bisa melakukan konsolidasi politik sampai pemilu 55. Ya kan? Nah, di pemilu 55 itu kan 4 besar ya? 4 atau 5 besar? 4 besar ya. Dan beberapa orang yang tadinya exile kan kembali tuh, beberapa tokoh PKI kembali itu untuk ikut membesarkan partainya gitu. Ya. Nah, hanya saja peristiwa 48 itu kan ke 65 belum terlalu lama. Sehingga ada trauma sebenarnya. Terutama masyarakat yang atau kelompok-kelompok masyarakat yang bersentuhan dengan peristiwa PKI di 48 dan mereka menjadi korban. Kelompok di pedesaan yang terutama kelompok ulama, pemilik tanah ya. Itu jadi korban di 48. Nah, itu belum terlalu lama periodenya dengan 65. Nah, terus di antara itu agitasi dan propaganda yang dilakukan oleh kelompok-kelompok PKI dan underbow-nya itu sangat gencar. Terutama bicara kepemilikan tanah kan gitu. Nah, mereka kan bahkan ada semboyan tuh 7 setan desa, kapitalis birokrat kan gitu. 7 setan desa itu yang diidentikan terutama dengan jenderal-jenderal yang ini ya? Enggak, jadi bukan ya? 7 setan desa itu antara lain ya, aparatur sipil negara, PNS, tentara, polisi, ulama gitu kan, gitu kan. Terus pengusaha, tuan tanah itu masuk dalam kabir itu, kapitalis birokrat, 7 setan desa itu. Nah, itu sarananya yang dipakai adalah sarana media budaya kan gitu. Kalau di pedesaan Jawa itu pakai butru, pakai apa dengan punya lekrar. Nah, dengan lekranya itu. Terus kemudian kalau boleh kita sitir daripada tulisannya Profesor Salim Said yang benar-benar beliau ngalami sendiri di era itu, di mana ada kubu-kubu yang sudah mulai memanas. Dan kalau saya baca buku Prof. Salim Said itu sangat menggambarkan situasi dan hari-hari menjelang itu 65 gitu ya. Dengan teman-teman manifestasi kebudayaan Manikebu itu yang dihajar oleh lekra, perang dengan koran Bintang Timurnya kan secara vulgar dan keras, bahkan kasar tuh nyerang orang-orang Manikebu itu. Itu kan teman-teman yang Manikebu yang dianggap liberal itu udah bersama beberapa elemen militer itu udah mulai menyadari, wah ini jangan-jangan nanti akan ada bentrok ini. Cuma bentroknya kapan, pecahnya kapan, tidak ada yang bisa tahu. Bisa memprediksi tapi tidak tahu. Tahu kapan. Gitu. Nah, jadi peristiwa 65 itu tidak berdiri dengan tidak berdiri sendiri. Ada faktor-faktor pemicunya yang sangat jauh sebenarnya. Bahkan kalau mau kita elaborasi lebih luas,
itu kan ada faktor perang dingin. Iya kan? Kalau mau kita masuk mau kita elaborasi Iya, lebih luas. iya, Jadi iya. tidak hanya faktor ke PKI dengan kekuatan-kekuatan politik dalam negeri iya. plus militer yang dalam hal ini angkatan darat, tapi juga ada faktor bingkai geopolitik di mana memang perang dingin sangat mempengaruhi konstelasi situasi. Ya, jadi di tahun-tahun itu ya, itu kan tidak terlalu lama dari peristiwa 48. Kemudian situasi yang panas itu ya, itu sudah bisa diprediksi oleh banyak pihak yang against komunisme atau against kubu komunis, gitu ya. Teman-teman budayawan yang masuk di Manikebu, unsur-unsur militer dalam hal angkatan darat, aktivis Islam, aktivis mahasiswa yang berseberangan dengan CGMI dan Handebo PKI, itu mereka udah bisa memprediksi ini bakal ada satu benturan antara PKI dan kapannya aja ya. Dan kubu angkatan darat. Cuma kapannya ini kan gitu, yang tidak bisa diprediksi. Itu satu hal. Dan kalau kita mau elaborasi lebih jauh, itu dari awal 60-an udah diprediksi seperti itu ya? Mungkin begitu sudah ada tersebarnya dokumen Gilchrist itu loh, yang diasumsikan sebagai dokumen Gilchrist. Meskipun di kemudian hari itu ketahuan bukan ya, dibikin oleh salah satu mantan, ini kalau dari sumber yang kita baca ya, dari bukunya Prof. Salim Said, itu dibikin oleh mantan agen Ceko yang membelot ke Amerika. Siapa namanya aku lupa tuh. Nah, itu tersebar kan dokumen Gilchrist kan. Nah, itu kan membuat sementara kalangan mengasumsikan adanya Dewan Jenderal. Gitu. Padahal itu kan dibantah sama Pak Ahmad Yani dan rekan-rekan tuh dibantah. Yang ada hanya Wanjati untuk mengangkat seseorang ke kedudukan perwira tinggi gitu. Nah, cuma itu mungkin sudah dipakai sedemikian rupa oleh kubu komunis, oleh Subandrio CS untuk makin mempertajam sepertinya friksi itu. Nah, sampai di titik 65 itu kan gitu. Nah, cuma kalau kita juga mau elaborasi, ini kan ada kepentingan perang dingin. Nah, dalam skala yang luas gitu. Ada banyak kepentingan yang bermain di Indonesia. Nah, Blok Timur, Blok Blok Barat dan Blok Timur ini ada poros. Jangan kita samain loh sama Peking. Peking lain lagi ceritanya nih. Moskow dan Peking itu berbeda juga. Tuh. Maksudnya mereka komunis ya, tapi berbeda kepentingan juga. Dan sepertinya PKI ini arahnya ke Peking gitu ya. Nah, ini yang kemudian memanaskan situasi kan gitu. Saling serang di antara kubu-kubu yang bertikai ini juga terjadi sampai ke tingkat yang rendah di kampung-kampung gitu kan. Sangat terasa ketika. Dan kalau kita mau tilik sejarah ya, di mana-mana ada komunis nih, ini pasti kan akan ada pergolakan. Kita lihat di Rusia kan, di Cina, terus di Latin Amerika, Kamboja, Pol Pot-nya, Kuba, akan ada selalu pergolakan dan itu berdarah-darah. Jadi kalau kita atau sementara kalangan kita atau mayoritas kalangan di kita khawatir akan komunisme, itu bukan sesuatu yang menurut saya keluar konteks, itu sangat kontekstual. Hanya saja kemudian harus kita lihat apakah konteksnya akan seperti di masa-masa lalu atau sekarang bentuknya perang yang lain. Karena kan kalau kita atau konflik yang lain. Karena sekarang kan modelnya kalau konflik atau perang itu asimetris. Jadi nggak simetris lagi dia. Nggak harus senjata atau tolong-tolongan. Gitu. Apakah nanti bentuknya perang dagang? Ya, bisa. Itu kita udah rasakan sekarang. Perang ekonomi. Perang ekonomi, ya kan? Penguasaan ekonomi, sumber-sumber daya. Masuknya infiltrasinya lewat apa? Lewat permainan kebijakan. Itu jauh lebih berbahaya. Wah, itu jauh lebih berbahaya. Bedil dengan bedil. Nah, itu jadi pergolakan dan konflik yang sifatnya asimetris ini yang harus kita perhatikan. Dan bahaya itu, apakah bungkusnya komunisme atau ideologi yang lain? Tapi ya kalau kita bicarakan kan secara komunis itu sesuatu yang wajar, mengingat faktor historis, mengingat ada romantika dan perasaan-perasaan tertentu terhadap situasi masa lampau. Dan kita nggak bisa nyalakan masyarakat dalam hal ini. Tidak bisa. Oke, kembali ke kejadian G30 SPKI, bro. Ini sebenarnya saat itu apa yang terjadi ya? Tadi udah sangat runtut bro kali. Cuma ini titik krusial, titik klimaksnya ini malam 1 Oktober ya?
30 September malam 1 Oktober apa yang terjadi sesungguhnya? Kalau YouTuber yang lain, ya, pembuat konten yang lain kan ada yang menyandarkan kepada bukunya Victor M. Fick. Victor M. Fick. Ya, kalau saya tuh senang kepada apa yang ditulis Profesor Salim Said. Kenapa ya kalau merujuk pada buku Victor M. Fick? Ya, kalau Victor kan dia orang Ceko ya bukan? Bukan ya? Ya, bukan. Kalau dia kan ada di luar kan, atau dia tidak ada di sini. Kalau Prof Salim Said kan dia hadir, dia ada di sini gitu. Jadi tahu konteksnya, Konteksnya, dinamikanya, pergolakan di dunia kemahasiswaan, terus berita-berita yang berkembang. Apalagi beliau juga wartawan kan, itu wartawan harian angkatan bersenjata. Nah, jadi benar-benar day by day, minute by minute itu terasa sekali itu dinamikanya itu ya. Nah, memang ada beberapa cerita ya, kalau kita bisa elaborasi lagi. Mungkin Bang Rafael pernah baca tuh buku Satu Windunya Bambang Wijanarko, Sewindu bersama Bung Karno. Oh iya. Itu juga ada penggalan sedikit keterangan Bambang Wijanarko apa yang terjadi di malam-malam itu, meskipun keterangannya sangat teknis ya, maksudnya dia harus bawa Bung Karno ke sini, kawal Bung Karno ke sini, ketemu dengan siapa kan gitu. Nah, hal-hal itu menggambarkan sebenarnya ada satu skenario yang sudah diplot oleh kelompok tertentu, dan itu memang terlihat dan tergambar banyak sekali tokoh komunis di situ, atau yang diasumsikan atau diduga sebagai kepanjangan tangan komunis, termasuk orang-orang militer yang sudah disusupi oleh komunis gitu. Terutama dari angkatan-angkatan tertentu di luar angkatan darat ya. Ya, bahkan angkatan darat sendiri kan ada masuk juga tuh kalau Untung kan. Terus Pak Latif segala macam, Suparjo segala macam itu kan unsur yang dianggap sudah disusupi oleh PKI. Dan mereka hadir di situ kan gitu. Ini agak sedikit gini bro. Kita ini bukan pendukung Pak Harto. Iya. Maksudnya walaupun kita lama hidup di zaman ketika kita menghormati Pak Harto. Kita menghormati beliau. Banyak pendapat sekarang terutama dari anak-anak yang juga yang sumbernya juga ada, mereka comot dari beberapa sumber menunjukkan entengnya mengatakan bahwa Jenderal Soeharto punya peranan juga dalam kasus G30 SPKI ini. Menurut saya walaupun sedikit nggak masuk, sangat tidak masuk di akal karena beliau sebagai Pangkostrat itu. Maka banyak mengatakan kenapa dia sebagai jenderal tidak diculik, tidak ikutan diculik dalam list yang akan diculik Winnie. Apa pendapat bro kali tentang Pak Harto sendiri? Harus dilihat posisi Pak Harto waktu itu adalah komandan Korps Caduat, cadangan utama Angkatan Darat. Angkatan Darat ya. Angkatan Darat. Caduat itu belum jadi Kostrat tuh ya. Cuma si Caduat, jadi cadangan utama Angkatan Darat. Tapi Kostrat udah ada sih memang. Iya, cuma dia bukan merupakan komponen utama. Cadangan. Cadangan utama. Iya. Nah, secara politis kedudukan Pak Harto itu tidak dianggap sebagai faktor penentu kalau terjadi situasi emergensi, situasi siaga 1, kemudian dia akan segera bergerak, enggak. Gitu. Yang jadi tokoh utama kan Pak Ahmad Yani. Dia Menteri Panglima Angkatan Darat. Terus ada beberapa jenderal lainnya. Nasution. Apalagi Pak Nasution. Meskipun bisa dikatakan Menhankam Kasab itu fungsinya koordinasi. Pasukan tetap ada di Panglima Angkatan kan gitu. Jadi kalau ada seandainya hal krusial, katakanlah ketika itu Bung Karno kan diisukan sakit, dan seandainya tiba-tiba Bung Karno meninggal, mungkin yang akan sangat berpotensi menggantikan Bung Karno itu Pak Yani mungkin gitu. Iya, cuman kita harus juga lihat konstruksi ketatanegaraan kita waktu itu seperti apa, kan gitu. Tidak otomatis saya rasa tidak digantikan oleh Pak Yani kan, presiden. Berarti harusnya wakil presiden kan, tapi nggak ada ya. Waktu itu kan Waperdam, Perdana Menteri dan Waperdam. Nah, kita harus juga lihat konteks ketatanegaraaannya gitu. Jadi kalau melihat itu, maka situasinya jelas Pak Harto tidak diuntungkan, tidak dalam posisi politis yang dianggap sentral kan gitu. Nah, kalau mau menganggap musuh atau dianggap bisa mengganggu pergerakan pasukan pemberontak atau yang pasukan G30, harusnya kalau saya dalam konstruksi berpikir pemberontak atau orang yang merancang gerakan 30 September yang saya harus sikat ya Panglima Daerah Militer Jakarta dong, Pangdam Jaya dong, kan ini beliau yang bilang pasukan karena dia punya organik loh. Dan kenapa jika PKI justru meng-hire Pak Suparjo ya? Siapa ya? Ya Brigjen Suparjo itu ada di Kalimantan.
Tapi Oh, bukan Latif. Nah, Pak Latif itu kepala staf. Kepala staf. Nah, Pak Swadjo sekarang pulang Oh. ini karena dia pendukung gerakan Iya. kan. Nah, kepala staf saya bingung juga kenapa harus kepala staf. Kalau kepala staf dia kan nggak punya kewenangan untuk mendengarkan Mendengarkan masukan ya. masukan, iya. Harus tetap- Kewenangannya ada Pak Di Umar ya gitu. Pak Umar harusnya Pak Umar yang disikat ya. Kalau mau bicara begitu kan. Iya. Struktur dan hierarki militer bisa jadi kita salah karena kita Ya. tidak memahami konstruksi Iya. hierarki militer waktu itu misalkan. Itu mungkin ada perbedaan dengan Ah, sekarang gitu kan. itu. Tapi, Tapi- iya. Jadi begitu. Hmm. Harusnya kalau dalam konstruksi berpikir gerakan waktu itu saya saya harus sikat dulu. Pangdam ya. Iya dong, dia yang pegang pasukan organik di ibu kota loh. Di ibu kota raya ini ya. Iya, Jakarta Raya men. Iya. Kalau ada apa-apa dengan RI 1 otomatis kan? Dia yang Iya, dia yang kenapa malah nah itu. Jadi menurut saya mereka mungkin tergesa-gesa si penggerak-gerakan ini. Nggak. Dalam ini siapa nih? Nah, kalau saya boleh memprediksi atau menduga-duga, tetap ada keterlibatan PKI. Dengan Sedikit biro banyak khusus ada ya. ya? Sedikit banyak. Iya, biro khusus Syam itu kan untuk merekrut kalangan militer. Sama ini memang sosok yang sangat Nah, misterius. ini yang memang antagonis kan, maksudnya Karena misterius dan juga gitu. Kehadirannya memang gimana ya, maksudnya tidak banyak orang yang tahu. Iya, dan tapi orang krusial, dan gitu. orang tuh tahu dia tuh sepotong-sepotong. Iya. Ketemu di sini, sekolahnya. Jadi tidak ada yang utuh. Nah, kalau kita track dari belakang, dari agak awal sedikit, dari 40-an, zaman revolusi fisik kita nggak pernah dengar. Nah, iya makanya. Tapi Awal-awal PKI kok tiba-tiba muncul. iya, gitu. tapi paling tidak itu meneguhkan bahwa PKI secara gerakan terlibat. Terlibat, ya. Ya. Yang hadir di dalam penggambar kan tidak ada yang menentang bahwasanya tidak ada pendapat yang menentang bahwa ada kehadiran tokoh-tokoh PKI dalam pergerakan di sekitar 30 September itu. Ya. Jadi asumsi bahwa Pak Harto terlibat dalam PKI semua bisa dimentahkan, ya, Bisa dimentahkan. dan sangat tidak masuk akal juga sih Iya. sebenarnya. Nah, ini yang ya tapi orang boleh-boleh saja berasumsi dan Atau berpendapat dan meneliti, bahkan kayak Cornell Paper itu kan meneguhkan adanya friksi di internal kalangan angkatan darat kan gitu. Ya tapi apakah si siapa Cornell Paper ini bisa paham bahwa yang saya mau katakan gini, ya mungkin saja ada pengkotakan, ada kelompok-kelompok, ada friksi dalam tubuh angkatan darat, tapi kita tahu angkatan darat itu paling solid, paling solid gitu. Artinya mereka paling tertata lah gitu. Jadi kalau ada orang berasumsi friksi dalam tubuh angkatan darat bersenjata, saya menduga malah friksi itu dibikin, disusupi, diacak-acak oleh komunis kan. Di mana-mana sejarahnya komunis nggak berdarah tuh. Selalu berdarah. Lihat aja tuh Kamboja 1 juta orang. Iya. Apa yang dilakukan Stalin kan? Berapa juta tuh yang masuk ke gulag. Terus waktu revolusi kebudayaannya mau, ini orang-orang intelektual, orang pintar disikat. Kita nggak bisa melupakan itu. Iya, jadi terus isu yang dihembuskan Aidit soal angkatan kelima. Dan itu memang Aidit sendiri yang menghembuskan. Iya. Kalangan PKI sendiri yang menghembuskan. Iya, nah itulah yang membuat angkatan darat dan kalangan militer naik pitam. Sudah ada angkatan bersenjata, buat apa lagi angkatan kelima? Apalagi nih yang mau dimainkan oleh kubu komunis kan gitu. Jadi gue memang memahami, menginsafi kalau memang itu eskalasi itu dinaikkan terus oleh kubu komunis. Ketika itu Sampai ke satu titik memang akhirnya bentrok, akhirnya clash gitu. Nah kalau sekarang by logic, kalau mereka nggak memberontak, kenapa mereka harus bikin lagi gerakan di Blitar Selatan? Operasi Trisula ya? Iya. Tapi emang ini menunjukkan PKI begitu gegabah dalam persiapan. Iya. Jadi sangat tidak Iya. matang. Mungkin apa juga terlalu overconfident mereka. Iya, karena mereka merasa empat besar, sekian juta anggota, terus diklaim sebagai partai komunis terbesar di luar Uni Soviet dan RRT. Dan juga mereka merasa ada perwira angkatan darat yang dan bisa perwira angkatan lainnya yang mereka bisa susupi dan mereka bisa gerakan. Tapi mereka nggak paham hierarki militer kan gitu. Pokoknya asal comot ada angkatan besar bisa direkrut, ada kepolisian bisa direkrut.
Tapi mereka nggak paham orangnya bisa menggerakkan pasukan Iya, apa enggak kan kalau gitu. cuma kepala staf kan tidak bisa menggerakkan Iya, atau pasukan. misalkan ada perwira rendahan terus Ah. direkrut. Seberapa jauh perwira rendahan ini punya kapasitas untuk menggerakkan? Atau bisa jadi dia perwira, tapi Nah, kan tidak punya kapasitas untuk menggerakkan mereka kompi, pasukan. bahkan beton Iya, gitu. dia banyak berkutat dalam bidang Ah, administrasi. Mungkin, iya. Mungkin ini PKI agak kecil sedikit ya gitu. Kecuali banyak lah. Hingga tiba-tiba dengan menguasai RRI, Hmm. dengan pasukan yang menguasai RRI itu dengan menculik jenderal dan bunuh diri di Bangkaya, mereka bisa merasa bisa menguasai Republik Indonesia. Dan seperti mereka katakan bahwa kesalahan utama PRRI, kesalahan utama Permesta adalah mereka tidak menguasai Jawa. Jawa adalah kunci katanya. Waduh, ini perbincangan ya sebenarnya kita ini harus punya spare waktu yang lebih cukup lama ya, ya, karena ini banyak yang belum tertumpahkan ini ya. ada babakan dan episode Iya. yang kalau saya bilang tuh mengerikan dalam Mengerikan. Republik, dan ini tragedi ya. Tragedi banget. Ya, dan tidak terbayangkan ya, Efeknya sangat luar biasa. dan maksudnya gini, tidak terbayangkan ada pembunuhan terhadap perwira tinggi angkatan darat plus perwira pertama angkatan darat, terus korban-korban lainnya gitu, kan tidak terbayangkan gitu, sampai teganya melakukan hal itu gitu. Iya. Sampai apa ya, terpikir untuk melakukan satu tindakan kekejian seperti itu. Memang ada efek terkemudian. Iya. Cuma kan ini ada juga korban dari yang dianggap dari sisi PKI dan Iya. orang-orang yang dianggap Soekarnois. Iya, ketika Tapi ini selesai. kan runtutan dari kejadian-kejadian sebelumnya ya kan. Iya. Agitasi dan propaganda yang dilancarkan oleh kelompok komunis dan kelompok Iya. kiri kan, gitu. Sehingga ini akhirnya pecah kan gitu. Kayaknya kita perlu sesi waktu yang lebih Ya. lagi. Betul, nanti kita akan bahas lagi ya. Jadi- Apa efek setelah di masa-masa dari 65 ke 66 juga masa-masa yang penuh Yang dengan pergolakan sampai digantikannya Bung Karno. buat Bung Karno dan ditolaknya pidato Nawaksara kan, Oh, gitu di MPRS. Ini babak dalam dalam kehidupan bangsa kita yang sebenarnya kita nggak perlu tabu. Nggak Kita perlu harus tabu untuk membicarakan memperjelas ini. ya. Apa yang terjadi? Jangan sampai terjadi hal-hal yang Iya. maksudnya kita saling sangka, saling Iya. ini. Harus diperjelas sebenarnya. Iya, tapi saya mau mengingatkan satu ya. Kekhawatiran orang akan infiltrasi PKI. Saya Komunisme. komunisme lah ya. Komunisme. Mungkin kalau sekarang mereka mau bikin PKI kan nggak bisa. Itu juga perlu diwaspadai gitu. Atau kalau mau pakai bahasa yang agak lama, PKI gaya baru atau apalah gitu. Iya. Itu juga khawatiran itu, trauma itu juga bukan sesuatu yang salah. Khawatiran itu bukan sesuatu yang salah gitu. Ini kan untuk menaikkan level kewaspadaan kita kan. Iya. Tapi ini kita terlalu serius ngomongnya ya. Iya. Harusnya dua maut ini, dua maut gitu. Dua maut? Ya kita walaupun ini terlalu tegang juga kita berbicaranya ya. Iya, karena ini episode yang nggak main-main sih. Nggak main, ya. Meskipun Ini di apa? dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Iya, maksudnya kadang-kadang ini situasi tentang tentang versi kejati-ganti G30 SKKI ini memang harus serius ya Bang ya maksudnya. Iya. Tapi suatu saat kita akan coba bahas yang sesuatu yang lebih cair lah. Percaya ya. Gitu. Jadi nggak kental-kental amat. Apa itu? Kentalan kan, kentalan gitu ya. bicaranya ideologi kan, Oh, keras oke. gitu kan, kental gitu. Ya, kita kan dua maut ini dua maut. Dia mah. Cua. Tapi kita tutup dulu dong. Iya. Tutup dulu. Terima kasih guys udah mengikuti sesi kita kali ini. Perbincangan Dua maut ini. Kita memang dalam episode kali ini kita agak sedikit serius ya. Nanti kita akan hadirkan artis-artis ibu kota lah. Atau TikTok yang lagi terkenal ya. TikTok itu. Ya karena ini masalah yang kita bahas memang masalah PKI, masalah kebangkitan PKI, masalah apa yang terjadi di tahun 65 yang memang agak sedikit serius lah. Tapi kita jadi ke depan kita akan membuat suasana lebih cair supaya teman-teman tidak bosan. Nah, ini yang mengumpan juga udah mulai lapar. Kelihatan sekali itu ketawanya udah mulai. Gitu. Oke guys, guys. cukup sampai di sini. Ketemu lagi dengan kita dua maut Dua maut. di episode selanjutnya. Oke, sampai Ciao. ketemu. Stay tune.